Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie, cie, cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Hari ini kita masih belajar dalam tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, tetapi dengan materi PPKN dan SPDP. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu untuk PPKN kita dapat memahami makna keberagaman, karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk SBDP-nya, kita dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Mari kita mulai dengan materinya ya. Semangat! Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu PPKN. Posisi dan tugas pemain dalam sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola, setiap tim memiliki 11 anggota yang masing-masing memiliki kekhususan posisi dan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya. Nah, lalu posisi dan tugas dari pemain sepak bola itu apa saja? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kiper atau disebut juga penjaga gawang atau goalkeeper. Ya, adalah pemain yang bertugas untuk menjaga gawang agar bola tidak masuk ya ke dalam gawangnya, begitu. Lalu yang kedua, pemain bertahan atau disebut juga dengan back. Bertugas untuk melindungi kiper saat menguasai bola dan mencegah serangan lawan, juga memblok tembakan pemain lawan agar tidak masuk ke dalam gawang. Seperti itu, berarti dia membantu kiper ya. Lalu yang ketiga, gelandang. Gelandang merupakan pemain yang menghubungkan antara pemain penyerang dan pemain bertahan atau back tadi. Lalu yang keempat, penyerang. Nah, penyerang adalah pemain yang paling menonjol dan kedudukannya mempengaruhi keberhasilan gol. Biasanya dia bertugas untuk membuat gol ya, untuk membuat nilai seperti itu. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Lalu kita masuk pada orang-orang yang mempunyai peran berbeda di sekolah. Di sekolah ada siapa saja? Ada guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, petugas kebersihan, petugas keamanan, penjaga kantin, dan mungkin ada beberapa sekolah juga memiliki supir. Ya, karena memiliki mobil atau kendaraan pribadi, maksudnya kendaraan untuk antar jemput di sekolah biasanya ada. Tapi kebetulan di sekolah kita tidak ada, seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk kepada peran seorang ayah. Apa sih peran seorang ayah? Yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga, menyayangi keluarga, mendidik anak-anak, dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Lalu kita masuk pada peran seorang ibu, yaitu mendidik anak-anak, menyayangi anak-anak, membesarkan anak-anak, mengurusi urusan rumah tangga, dan memasak untuk keluarga. Ya, seperti itu adalah peran-peran yang berbeda di sekolah maupun di rumah. Ya, tadi untuk peran seorang ayah dan peran seorang ibu itu tentunya berada di rumah. Ya, jadi kalian tahu peran seorang ayah itu apa, peran seorang ibu itu apa. Lalu bagaimana peran orang-orang ataupun yang ada di sekolah seperti itu ya, beserta nanti tugas-tugasnya. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan.
Semangat. Nah, sekarang apa sih peran seorang guru? Ya, peran seorang guru yaitu sebagai pendidik, sebagai pengajar, pembimbing, dan penasehat. Nah, itu tugas atau peran dari seorang guru di sekolah. Seperti itu. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, tetap semangat ya. Kita masuk pada materi SBDP. Yo, kalian buka halaman 128. Sudah? Baik, kita mulai ya. Ayo mengamati. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah suatu alat untuk melihat hal yang kecil yang kita tidak bisa melihat secara langsung atau kasat mata. Ya, seperti itu ya. Nah, ini merupakan contoh gambar dari bentuk butiran salju. Ya, dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut ini. Kita lanjut. Nah, contohnya ada pada halaman 129. Ya, di situ contohnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Maksudnya harmoni di sini adalah keselarasan atau campuran yang indah begitu ya, yang enak dipandang mata. Bagus nggak gambarnya? Bagus dong. Ya, baik kita lanjutkan lagi ya. Nah, Bapak hanya mengingatkan saja ya, dari pelajaran kita sebelumnya, tema 2, subtema 3 tentang karya dekoratif juga mengenai warna, garis, dan bentuk. Nah, ada beragam warna, di antaranya warna primer atau warna inti, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Oh, banyak ya. Ada warna jingga, warna ungu, warna hijau, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal atau tegak lurus, horizontal atau mendatar, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi yang dengan sifat-sifat lainnya seperti itu. Kemudian bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya ada bulat, persegi, tidak beraturan, atau segitiga. Ya, yang lebih biar kita ingat lagi, ada lingkaran, persegi, mau persegi panjang atau persegi, lalu persegi yang tidak beraturan seperti belah ketupat, seperti itu ya, layang-layang, dan lain sebagainya, dan lingkaran. Ya, masih banyak lainnya untuk bentuk-bentuknya. Nah, dari ketiganya ini, warna, garis, dan bentuk akan membentuk karya seni yang hebat dan luar biasa. Ya, contohnya seperti tadi yang di halaman 129. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan kepada tugas. Oke. Tugas dari Bapak untuk PPKN, kerjakan dari buku paket tematik halaman
137. Hanya tabel saja ya. Dengan mengisi nama-nama peran dari sekolah SD Mardiwaluya. Misalkan guru kelas. Guru kelasnya siapa? Yaitu wali kelas saja ya. Lalu kepala sekolah namanya siapa? Pegawai tata usaha, karena itu ada 2, 1 saja. Petugas kebersihan, oh ada 2, boleh salah 1 saja ya. Petugas keamanan, yaitu Bapak security atau Pak Satpam ya, yang ada di depan. Dan penjaga kantin. Nah, kalian mengisi nama-namanya saja ya, nama peran dan nama orang-orangnya yang ada di SD Mardiwaluya. Kalau bisa lengkap ya. Nah, kemudian halaman 157, peran pada halaman 137 disebutkan tugas-tugasnya. Ya, dari guru kelas, kepala sekolah, pegawai tata usaha, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan penjaga kantin itu tugasnya apa saja. Nah, seperti itu. Paham? Oke, kita lanjut ke tugas yang berikutnya yaitu SBDP. Mengerjakan halaman 130, mengisi tabel unsur karya. Ya, di situ ada garis, bentuk, dan warna pada halaman 129. Lalu yang kedua, membuat gambar dari aneka bentuk garis yang diwarnai. Contohnya pada halaman 129. Ini bebas ya, tidak harus sama dengan yang halaman 129. Bebas menggunakan imajinasi atau khayalan kalian. Ya, pokoknya ekspresikan, keluarkan apa yang kalian bisa. Ya, Bapak yakin kalian hebat luar biasa, pasti memberikan apa yang terbaik dari yang kalian punya. Oke? Baik, untuk hari ini sudah selesai. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan kalian, patuhi nasihat orang tua di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai berjumpa lagi dengan pembelajaran berikutnya bersama Pak Tommy. Terima kasih.